Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun teriak saat kau berfirman. Dahsyat kau Tuhan, saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat tercurahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun teriak saat kau berfirman. Dahsyat kau Tuhan, saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat tercurahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat tercurahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam permulaan yang baru bagi kita semua. Kalau kita berbicara tentang permulaan yang baru, berarti kita harus kembali kepada proses prinsip-prinsip awal daripada kehidupan kita, yaitu berbicara tentang prinsip-prinsip dasar di dalam keberadaan kita. Nah, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sangat-sangat mendasar sekali, ya, yang dapat menolong proses pertumbuhan rohani kita, yaitu berbicara tentang disiplin rohani. Pertumbuhan itu bukan sekedar soal kita berusaha lebih keras, ya, tetapi bagaimana kita berlatih lebih cerdas dan lebih bijaksana, ya. Sama seperti ungkapan yang sekarang banyak kita dengar, yaitu bekerja bukan lagi hanya bekerja lebih keras, tapi bagaimana kita harus bekerja lebih cerdas, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, ya, tujuan kekristenan kita itu, ya, bukan hanya sekedar berbicara tentang surga. Karena kita tahu surga itu hanya bonus yang diberikan kepada kita. Tetapi tujuan kekristenan kita itu adalah bagaimana, ya, kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus, ya. Sebab jika kita ini adalah murid Kristus, ya, berarti kita harus bertumbuh hari lepas hari, ya, menjadi serupa dengan guru kita, ya. Guru kita itu adalah Kristus. Berarti kita harus bertumbuh, ya, serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah apa itu keserupaan dengan Kristus, ya? Keserupaan dengan Kristus itu dapat diwujudkan dengan satu, ya. Setiap hari kita harus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia. Setiap hari kita harus berjalan, ya,
bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, ya kita harus belajar dari Kristus, ya. Sudah berjalan bersama-sama dengan Dia, kita harus belajar dari Dia, ya. Belajar di dalam seluruh proses, ya, ketika Yesus menghadapi situasi-situasi, ya, ketika Dia ada di dunia ini sebagai manusia, ya, ketika Dia menghadapi situasi-situasi hidupnya, ya, bagaimana Dia berespon, bagaimana Dia menyikapinya, bagaimana Dia menunjukkan, ya, sikap hatinya. Dan kita harus belajar proses itu. Nah, yang ketiga yaitu kita harus berubah. Berubah apa? Berubah serupa Kristus. Artinya apa? Kita harus bisa berekspresi, ya, berespon, ya, seperti Kristus itu sendiri. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus, ya, ada 3 komponen utama yang Tuhan dapat pakai, ya, memproses kita membawa kepada keserupaan tersebut. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. Nah, saya akan mulai dari proses eksternal dulu, ya. Jadi kejadian-kejadian di luar kita yang akan menolong atau membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Yang pertama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 27 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membentuk kita, ya. Semakin hari semakin berproses, ya, kepada keserupaan dengan Kristus. Biasanya, ya, orang-orang yang Tuhan pakai di sekitar kita itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya. Orang-orang yang paling dekat itu kalau Tuhan pakai mereka, ya, untuk mengasah kita, ya, itu rasanya pasti lebih sakit, lebih berasa dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, ya. Jadi mereka mungkin pasangan kita, ya. Mereka mungkin adalah saudara-saudara kita, ya, bisa jadi mereka adalah anak-anak kita atau orang tua kita, ya. Bahkan mungkin sahabat-sahabat kita atau pemimpin kita. Tuhan dapat memakai mereka untuk mengasah, membentuk kita. Ketika kita bisa memberikan respon yang benar, ya, maka itu akan menjadi proses, ya, untuk kita semakin bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah yang kedua, ya, keadaan, ya. Kita tidak bisa menolak, ya, apa yang akan terjadi dengan keadaan kita, ya. Tetapi kita mempercayai bahwa keadaan apapun yang kita hadapi, ya, Tuhan selalu memiliki maksud, selalu memiliki rencana yang luar biasa di dalamnya. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal atau segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan, ya, rencana Allah. Oke? Jadi kita percaya keadaan apapun mungkin kita tidak memiliki kuasa untuk menolaknya. Seperti sekarang ini, keadaan pandemi COVID yang sedang terjadi, ya, di tengah-tengah kita, bahkan di seluruh penjuru dunia, kita tidak bisa menolaknya. Tapi proses yang terjadi seperti itu, ya, Tuhan selalu memiliki maksud di dalamnya. Yaitu, ya, kita lihat dengan situasi COVID membawa orang-orang semakin menyadari, ya, bahwa mereka membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan mujizat Allah, membutuhkan kuasa Allah, ya, untuk mereka kuat menghadapi situasi ini, ya. Mungkin situasi keuangan, ya, situasi kesehatan kita, pekerjaan kita, ya, keberhasilan atau kegagalan kita itu bisa Tuhan pakai, ya, untuk memproses kita, membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus.
Dan saya katakan yang namanya faktor eksternal, faktor dari luar ya, kita tidak punya pilihan kecuali kita harus menghadapinya. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, kita harus semakin menguatkan keyakinan kita. Kita harus semakin mengasihi Dia ya, ketika faktor-faktor luar ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dua faktor eksternal sudah kita bahas, yaitu orang-orang ya dan keadaan. Nah, sekarang kita akan lihat faktor internal. Nomor 3, yaitu berbicara tentang disiplin rohani. Ya. Faktor internal ini berarti kita sendiri yang memutuskan apakah kita akan melakukannya atau tidak. Tadi kalau eksternal kita tidak punya pilihan, mau nggak mau ya kita harus hadapi ya, karena itu terjadi di sekitar kita. Tetapi kalau faktor internal, faktor dari dalam, itu kita yang memilih dan memutuskan apakah kita akan melakukannya atau kita tidak melakukannya. Nah, ini berbicara tentang disiplin rohani. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat ke-8, firman Allah berkata, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nah, disiplin rohani ya itu sama dengan latihan ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, yang namanya ibadah ya bukan hanya berbicara ketika kita datang ya dalam gedung gereja setiap hari Minggu ya, apalagi sekarang situasi ketika kita tidak diizinkan untuk kita berkumpul di dalam gedung gereja, apakah kita tidak ibadah? Tidak, bukan. Yang namanya ibadah itu sebenarnya berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin rohani, mungkin kita sudah tidak asing ya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar yang namanya disiplin rohani, berarti kita harus disiplin di dalam pembacaan firman, kita harus disiplin di dalam berdoa, kita harus disiplin di dalam puasa, penyembahan, kita harus disiplin dalam penginjilan ya, pelayanan ya, jurnal, belajar, ataupun kita harus disiplin di dalam kita menyendiri atau kesendirian, retreat gitu misalnya. Nah, hari ini saya akan membawa kita untuk melihat, tetapi saya tidak akan membahas ini semua ya. Saya ambil ini dari buku yang dikarang oleh Richard Foster, yaitu dari judul bukunya itu Streams of Living Water ya. Nah, di sini ditulis tentang 6 tradisi iman Kristen. Oh, tradisi. Jangan alergi kalau kita dengar tentang tradisi ya. Tapi ketika saya baca ini, saya pikir ini yang harus kita praktekkan ya di dalam kehidupan disiplin rohani kita. Nanti di lain sesi mungkin saya akan membagikan atau membahas ya hal-hal ini ya. Yang pertama itu berbicara tentang disiplin hidup berdoa. Minggu lalu saya sudah bahas. Minggu lalu ya. 2 atau 3 minggu yang lalu ketika saya khotbah, saya bicara tentang proses doa. Nah, yang kedua yaitu disiplin hidup kudus. Nah, yang ketiga, disiplin hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, yang keempat, disiplin hidup berbelas kasihan. 5 ya, disiplin hidup yang berpusat kepada firman. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu disiplin hidup mengekspresikan Kristus yang ada di dalam kita. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi saya tidak akan bahas hari ini ya. Saya akan hanya membawa kita untuk melihat 6 disiplin ya, yang disebut sebagai 6 tradisi iman Kristen yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi ada banyak pendapat, ada banyak hal yang mungkin kita dengar tentang namanya disiplin rohani. Tetapi saya menulis satu definisi tentang disiplin rohani yang kita lakukan,
yaitu semua tindakan yang bisa membantu atau menolong kita ya memperoleh kekuatan untuk ya kita menjalani hidup seperti yang Kristus ajarkan dan yang Dia contohkan. Ingat ya, tadi saya katakan bahwa kekristenan kita adalah berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Dengan kita melakukan proses disiplin rohani ya, itu sebenarnya sedang menolong atau memacu diri kita ya, bagaimana kita memperoleh kekuatan ya supaya kita bisa menjalani hidup seperti yang Yesus ajarkan kepada kita dan juga yang Yesus contohkan ketika Dia ada di dunia ini ya. Kita hidup serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan proses disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah cek apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melakukan disiplin rohani tersebut. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita bertekun di dalam doa, ketika kita bertekun di dalam pembacaan firman, ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita melakukan pelayanan, ya, ketika kita melakukan puasa, ya, dan hal-hal yang lainnya, apa yang menjadi motivasi kita? Ini sangat penting sekali ya, karena motivasi yang benar akan membawa satu proses yang benar atas hidup kita. Tetapi ketika motivasinya salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang salah ya di dalam hidup kita. Nah, jadi motivasi ketika kita melakukan disiplin rohani itu bukan cuman sekedar kewajiban ya, atau sekedar disiplin ya, atau hanya sekedar tekad saya mau melakukan itu. Tidak ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah ya, disiplin yang rohani yang kita lakukan harus didasari oleh karena kasih kita kepada Bapa kita yang ada di surga. Ya, jadi motivasinya itu adalah kasih kepada Allah yang demikian mengasihi kita. Ya, Matius 23 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi seluruh apapun yang kita lakukan, ya, motivasi utamanya adalah mengasihi Tuhan. Demikian juga ketika kita memutuskan untuk kita melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan kita, ya, oleh karena kita mengasihi Bapa kita yang ada di surga. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, akan sangat berbeda sekali ya ketika kita melihat sesuatu yang dilakukan hanya sebagai sebuah kewajiban dengan sesuatu yang dilakukan didasari dengan kasih, ya. Nah, mungkin kita pernah diundang, ya, diundang ke pesta pernikahan, pesta apa kayak ulang tahun atau apa, ya. Lalu biasanya kalau kita datang ke pesta itu, ya, orang kan selalu membawa sesuatu, khususnya ke pesta pernikahan, ya, membawa hadiah. Oke. Nah, akan sangat berbeda sekali ketika hadiah yang kita bawa itu hanya sebagai sebuah kewajiban, ya. Karena saya datang ke pesta pernikahan, ya, saya harus bawa angpau lah. Kalau enggak enak. Nanti pas di receptionnya, penerima tamunya kan harus diisi. Kalau enggak bawa angpau, enggak enak, ya. Jadi hanya sebagai kewajiban. Artinya memberi ya angpau, yang penting ada angpau ala kadarnya, ya. Supaya dilihat memberi sesuatu. Berbeda dengan ketika kita berpikir apa yang bisa saya berikan yang terbaik bagi orang yang mengadakan pesta ini, ya. Kita pasti tidak asal-asalan.
Kita mungkin mendoakannya, kita mungkin menggumulkannya, ya. Kalau bicara tentang angpau dengan satu nilai tertentu, ya, yang mungkin kadang kita harus memberi, ya, di luar dari, ya, mungkin kemampuan kita, ya. Tapi ketika Tuhan menaruh itu dalam diri kita, kita akan taat untuk melakukannya. Itu dilandasi dengan apa? Dengan kasih, karena kita ingin memberikan yang terbaik, ya, bagi orang yang mengadakan pesta tersebut. Ya, atau ya misalnya seorang suami atau seorang istri yang mengatakan kata cinta kepada pasangannya, ya. Kalau cinta yang diungkapkan mengalir dari dalam hati dengan sebuah ketulusan, dengan kasih yang sungguh-sungguh, ya, itu pasti, ya, powernya itu beda dengan hanya sekedar kata-kata I love you, ya. Nggak percaya? Buktikan saja yang sudah menikah, yang belum menikah ya sabar-sabarlah, oke? Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan hati, dengan kasih, ya, itu pasti memiliki dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan disiplin rohani, ya, motivasi kita oleh karena kita mengasihi Allah kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apa yang menjadi orientasi atau tujuan kita ketika kita melakukan disiplin rohani? Saya masih ingat, ya, dulu, ya, ketika kita sedang belajar tentang doa dan puasa. Lalu ketika kita ada di dalam situasi tertentu, ya, khususnya saya, ya, ketika ingin lepas di dalam keterikatan tertentu, ya, kita diajarin, harus doa dan puasa, ya. Karena firman Allah ada berkata, jenis yang seperti ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa, ya. Jadi motivasi saya adalah pokoknya saya harus bisa lepas dengan ini, saya harus lakukan doa dan puasa. Nah, supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih kuat, ya, supaya bisa menjadi lebih sakti mungkin, ya, atau ketika mau pelayanan, harus doa dan puasa dulu, ya, supaya lebih diurapi, ya. Ketika doain orang, tumpangin tangan kepada orang akan gelepar-gelepar, ya kan? Makanya saya harus lakukan doa dan puasa. Nggak salah, ya, saya percaya efek itu bisa terjadi, tapi tujuannya jangan itu, ya. Ingat, bukan supaya, ya, kita dipuji. Ingat, ketika kita melakukan disiplin rohani bukan supaya kita dipuji, dilihat orang, supaya kita menjadi lebih sakti, supaya kita lebih diurapi, ya, supaya kita itu lebih punya kuasa, ya. Tetapi motivasi yang benar adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuan yang kita lakukan ketika kita mendisiplin, ya, kehidupan rohani kita, karena kita ingin bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya. Roma 8 ayat 29, firman Allah berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Ya, tujuan kita, ya, yang sudah dipilih lalu kita memutuskan untuk kita melakukan disiplin rohani adalah supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan gambarannya. Kalau Roma katakan tadi, ya, supaya orang-orang bisa melihat Kristus itu hidup di dalam hidup kita dan kita bisa mengekspresikannya. Orang tidak pernah lihat Yesus secara jasmani sama juga dengan kita, tetapi orang bisa merasakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ketika seseorang mempelajari sesuatu, ya. Apakah itu mempelajari alat musik tertentu atau mempelajari sebuah kegiatan keahlian tertentu, ya.
kalau itu dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya, saya percaya itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Bahkan tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi ketika sesuatu, ya, dilakukan atau ketika dipelajari, ya, dengan satu kerinduan, satu keinginan, ya, untuk kita bisa menjadi ahli dari apa yang kita pelajari, paling tidak kita harus bisa sama seperti yang diajarkan oleh guru kita, ya, itu hasilnya pasti akan maksimal. Mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari sesuatu, atau mungkin, ya, anak-anak Bapak Ibu, ya, pernah ingin belajar sesuatu. Lihat, kalau mereka cuman sekedar ikut-ikutan, ya, tidak akan betah. Saya ingat dulu ketika saya lihat orang main drum itu rasanya asik sekali. Ya, gebak-gebuk sana. Ya. Lalu saya mencoba, ya, pengen bisa main drum. Hanya pingin. Lalu saya coba masuk ikut, ya, les jadi drummer, ya. Karena motivasi saya cuman apa? Ya, saya pengen jadi bisa main drum aja. Ya. Ketika mulai belajar, ya, gebuk tak tuk tak tuk tak tuk. Oke, masih nggak apa-apa. Hari kedua, kali berikutnya belajar masih disuruh gebuk tak tuk lagi. Ya. Kali ketiga belajar masih gebuk tak tuk lagi. Wah, saya udah mulai bosan. Ya. Lalu saya katakan, kenapa cuman tak tuk tidak ada nada yang lain? Ya. Lu harus konsisten dulu dengan tak tuk itu. Kalau udah bisa tak tuk baru kamu bisa bervariasi lagi. Ya. Tetapi saya tidak betah. Lalu mulai diajarkan, ya, not balok yang gambar toge itu, saudara. Aduh, haleluya. Saya bilang, pusing, ya. Akhirnya apa? Hanya 5 atau 6 kali pertemuan langsung saya mengundurkan diri. Karena apa? Dimulai dengan tekad cuman ingin bisa main drum, ya. Bukan dimulai dengan tekad saya benar-benar punya kerinduan, ya. Memang punya kehausan. Saya harus bisa jadi ahli drummer, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan cuman sekedar ikut-ikutan. Orientasi tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan kita atau dependensinya kita itu, ya, di dalam kita melakukan disiplin rohani itu apa? Ya, siapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya pertumbuhan itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mau berusaha seperti apapun, ya, kalau Tuhan tidak ikut campur di dalam proses pertumbuhan rohani kita, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, kita harus bergantung sepenuhnya itu kepada Roh Kudus, ya, di dalam proses kita melakukan disiplin rohani. Ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, ya, Paulus berkata, ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lihat, kita mau lakukan apapun, kalau bukan Allah yang memberi pertumbuhan, tidak akan bisa tumbuh, ya. Semua itu, ya, harus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu bukan oleh karena kuat gagah dan usaha kita. Semua itu mengajarkan kita untuk kita benar-benar memiliki kebergantungan, ya, kepada Allah sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Terlepas dari kegagalan, keberhasilan, ya, kepintaran, kemampuan, kekuatan yang ada pada kita, ingat, kita ini manusia yang memiliki limit atau memiliki keterbatasan. Kita membutuhkan sesuatu yang tidak memiliki keterbatasan, yaitu Allah itu sendiri.
Oleh sebab itu, ya, kebergantungan kita harus sepenuhnya kepada Allah kita. Ingat ilustrasi kapal layar. Kapal yang hanya jalan bergantung ya kepada angin. Ya. Kalau tidak ada angin, segede apapun layar yang dikembangkan, yang dibukakan, tidak akan pernah bisa menggerakkan kapal tersebut. Oke? Karena apa? Dia bergantung kepada angin yang bertiup atau angin yang berhembus. Jadi hidup kita mau memiliki kapasitas sebesar apapun, tanpa Allah, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Kita tidak akan bertumbuh dalam pertumbuhan rohanian kita seperti apa yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai catatan saya tulis, kita mau berdisiplin seperti apapun, ya, tidak akan membuat kita menjadi lebih kudus, ya, menjadi lebih diurapi, atau menjadi lebih punya kuasa dan lebih dahsyat. Tidak. Sebab apa? Sebab semua itu adalah pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kita. Tetapi justru, ya, dengan kita melakukan disiplin rohani, kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita agar Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Itulah disiplin rohani. Kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bekerja, ya, di dalam kita, ya, dan melalui kita. Dan orang-orang bisa melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Ayat terakhir, ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, firman Allah berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan, kita sedang ada di dalam pertandingan iman kita, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang kita lakukan, latihan-latihan rohani yang sedang kita bangun di dalam kehidupan kita, ya, memiliki satu tujuan yang kekal, yaitu supaya kita memperoleh mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan. Kita sedang ada di dalam perlombaan, pertandingan iman kita. Dan kita jangan menjadi lelah atau menjadi kalah dan menyerah. Tetapi kita harus terus berjalan, kita harus terus bertanding, karena ada sesuatu yang sedang kita kejar, ada sesuatu yang sedang kita nantikan, yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita, yaitu mahkota abadi, ya, yang Dia persiapkan untuk kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, sekali lagi saya mengingatkan 3 hal yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan proses disiplin rohani kita, yaitu motivasi kita, yaitu karena kita mengasihi Allah. Yang kedua, ya, tujuan atau orientasi dari apa yang kita lakukan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan yang ketiga, ya, dependensi atau ketergantungan kita harus kepada Allah Roh Kudus. Karena Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa setia melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mau terus membangun kehidupan kerohanian kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, supaya kita bisa bertumbuh semakin kuat di dalam Allah. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau mengingatkan kami
bahwa kehidupan kami harus semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan hari ini Engkau mengajarkan kami salah satu cara untuk membawa keserupaan kami kepada Engkau adalah lewat disiplin rohani. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ketika kami melakukan proses disiplin rohani, kami melakukan oleh karena kami mau menyatakan betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami rindu untuk bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mau tetap bergantung kepada Allah yang memampukan kami untuk kami bisa tetap setia mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang terus memimpin kami, Engkau yang terus mengurapi kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa tetap hidup di dalam jalan-jalan-Mu, dan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus itu sendiri. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami serahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Allah akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ya, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.